kembalikan seperti sedia kala sebelum COVID. Jadi saat ini yang paling banyak itu pasien-pasien non-COVID. Ini sudah kita ulang, sudah perbaiki seperti sedia kala dengan jumlah tempat tidur yang ada di IGD. Tentang di ruangan juga seperti itu, ada sebagian kami mulai kembalikan seperti semula. Tapi memang kami ada kendala, bukan kendala, ada kewajiban dari BPJS mulai tahun 2023 per 1 Januari kami harus mengikuti peraturan dari BPJS yang menyatakan bahwa 60% kamar itu harus standar, kamar rawat inap standar sesuai dengan kriteria di BPJS. Sebenarnya rencana awal kami sebelum ada wacana dari BPJS itu, peraturan itu kami mau merubah, kami kembalikan seperti semua. Tapi karena ada seperti itu, kami rubah, tapi rubahan itu tidak seperti sebelum COVID, tapi sesuai dengan aturan BPJS. Untuk ruang isolasi kita masih menyiagakan UGD. UGD ini ada khusus UGD non-COVID dan ada UGD COVID. Sehingga kalau ada pasien di UGD, jangan khawatir. Sudah kami pisahkan sejak awal bahwa pasien COVID dan pasien non-COVID itu berbeda. Berbeda tempatnya, berbeda penanganannya juga karena dikondisikan sesuai dengan penyakitnya. Itu mulai dari ruangan UGD, jadi pertama adalah ruang UGD, yang kedua adalah ruang transisi. Ruang transisi ini adalah ruang yang kita peruntukkan bagi pasien-pasien yang masih kami curigai mengarah ke COVID, tapi kita belum melakukan swab PCR atau hasil swab PCR-nya belum keluar. Itu kami pisahkan juga, kami tersendirikan juga agar tidak kontaminasi dengan pasien yang COVID bahkan atau pasien yang bukan COVID. Jadi biar lebih aman untuk pasien yang bersangkutan. Yang ketiga itu adalah ruangan isolasi COVID. Setelah di ruang transisi sudah tegak bahwa ini bukan COVID, pasien akan kami pindah ke ruangan non-COVID karena bukan COVID. Tapi ketika di ruang transisi tersebut tegak suatu PCR positif sehingga confirm case COVID, sehingga kami pindah ke ruang isolasi khusus. Kita memiliki 2 ruangan. Jadi sampai sekarang kita masih memiliki 4 ruangan yang kita peruntukkan untuk COVID dengan jumlah TT 62 tempat tidur. Walaupun tingkat keterisiannya memang sangat rendah, hanya di bawah 2%. Itu juga mulai periksa ke fasilitas kesehatan yang pertama, mulai puskesmas atau klinik swasta untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, mulai tensi, cek gula darah atau cek kolesterol seperti itu. Supaya penyakit-penyakit itu dari disebabkan karena tidak rutinnya kontrol atau masyarakat kurang paham akan kesehatannya atau tidak peduli dengan kesehatan. Masyarakat saya mohon untuk jangan takut datang ke rumah sakit. Kalau hanya rawat jalan, pemeriksaan rawat jalan, pemeriksaan kontrol rutin tidak perlu di swab. Tidak ada swab. Yang ada swab itu apabila setelah masuk di IGD, dan itu perlu apabila masuk kamar rawat inap, apabila harus rawat inap baru ada screening itu. Tapi apabila tidak rawat inap itu pun juga tidak perlu, Mas. Screening tetap dilakukan, tetapi screening yang tanpa swab. Tanpa swab. Gitu.